Ini hati kami Tuhan, dan ini cinta kami kepadamu. Biarkan sepanjang hidup kami, bahkan sampai dalam kekekalan, Engkau mendapati hati dan hidup kami mencintai Tuhan seutuhnya. Ajari kami Tuhan, kenal akan hati-Mu lebih lagi. Kami percaya ada perjanjian Tuhan yang abadi dalam hidup kami. Kami percaya ada sesuatu yang ilahi Engkau sudah berikan sebagai janji-Mu, yang Engkau katakan sebagai perjanjian yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau berkata, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu hari ini Tuhan akan memberi kami kemerdekaan yang dahsyat dari firman-Mu. Hamba berdoa tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati oleh Tuhan. Semua yang terbaik kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang terima ayat yang persis sama, boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Satu yang di depan, ada lagi yang terima persis sama. Oke, ada beberapa. Siapa yang terima beda, lambaikan tangan saudara. Apa artinya Pak? Sederhana sekali. Itu soal yang artinya yang pertama itu mendalam, yang kedua melebar. Artinya kalau Anda terima dua ayat yang sama dalam 2 hari, sudah jelas itu. Tuhan berkata, itu milikmu nak, kamu dalami itu, maka akan keluar sumber yang ajaib. Tapi kalau Anda terima yang berbeda, Tuhan berkata yang satu akan melengkapi yang lain, sehingga akan menjadi sesuatu yang utuh dan lengkap. Saya kagum dengan Tuhan. Kemarin Tuhan berkata, saya dapat ayat yang persis sama saya dapatkan ketika gereja ini dimulai, di mana Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Tapi hari ini Tuhan berkata di Mazmur pasal yang pertama, Dia berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Apalagi yang lebih daripada itu, karena itu pemberian Tuhan dalam hidup kita. Nah, siapa yang siap belajar lebih jauh lagi? Mari kita tuntaskan beberapa ayat pada malam hari ini. Saya sungguh berdoa Tuhan akan menyingkapkan pikiran kita dan pengertian kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah semalam kita bahas. Sekarang mari kita lihat Injil Lukas di pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Sebelum saya baca, ada hal yang menarik. Tadi siang Pak Hengki baptis 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena pada waktu hari Selasa kemarin, kita membuat doa kesembuhan. Ada satu saudari, belum kenal Tuhan sama sekali. Dia menderita kanker otak, katanya stadium 1. Seringkali kesakitan dan pingsan. Kalau sudah kesakitan dia pingsan. Kemarin hari Selasa datang didoakan, sejak hari itu tidak pingsan lagi, pusingnya hilang, sakitnya hilang, jadi segar. Dan tadi dia datang minta dibaptis, dia dengan pacarnya, ibunya juga akhirnya minta dibaptis. Kita bersyukur tiap saat jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Kita menyembah Yesus yang luar biasa, Tuhan yang hidup, dan semua yang dikatakannya pasti Dia genapi. Yang percaya katakan amin. Oke, Lukas pasal 8. Lihat pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku.
Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Saudara, sebelum kita bahas akan ayat ini, saya mau ajak Anda melihat akan kisah yang lain. Sekarang mari kita lihat dalam Injil Markus, pasal yang ke-6, ayat 55 dan ayat yang ke-56. Sedikit berbeda, tetapi ada point of contact yang sama. Markus 5 ayat 55 dan 56. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, perhatikan ya, dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, peristiwa ketika wanita yang 12 tahun menderita pendarahan ini, ketika saya baca, saya mengatakan ini sesuatu yang menarik sekali. Sebab kalau Anda membaca indikasinya, Tuhan Yesus tidak merencanakan hari itu dia akan menyembuhkan wanita itu. Bahkan ketika terjadi sesuatu, Tuhan Yesus bahkan tidak tahu. Dan dia berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Alkitab mengatakan ditunggu beberapa saat dan tidak ada yang mengaku. Kemudian Petrus berkata, "Guru, ada orang begitu banyak berdesak-desakan, nempelkan badannya ke engkau. Mengapa engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Dia mau berkata, "Lihatlah, banyak orang nempelkan badannya kepada badanmu." Dan Tuhan berkata, "Tidak, ada orang tadi yang menjamah aku karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Saudara, sesuatu terjadi, Tuhan merasakan, dia tidak merencanakan, dan bukan karena inisiatifnya, kemudian tiba-tiba terjadi. Lalu seorang wanita mengaku berkata, "Tuhan, ini keadaanku, 12 tahun aku menderita pendarahan, aku datang ke tabib dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan aku. Lalu aku berkata asal aku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Maka aku lakukan itu dan aku sembuh." Tadinya saya berpikir peristiwa menjamah jumbai Tuhan itu hanya terjadi satu kali. Tapi kalau tadi Anda membaca Injil Markus, rupanya banyak orang dari berbagai daerah, kampung dan desa di Yudea, mereka datang membawa orang sakit, ditaruh di pasar, dan mereka menunggu dia lewat, dan mereka semua memohon hanya satu permintaannya, "Izinkan kami menjamah jumbai jubahmu." Buat orang Yahudi, setiap kali mereka pakai jubah, ada bagian jumbai yang sebetulnya terpasang pada jubah mereka. Saudara sekalian, di mana letak kuasa Tuhan itu aktif bekerja? Baik cerita wanita yang 12 tahun itu, dan juga begitu banyak orang yang meminta hanya menjamah jumbai jubahnya. Di mana sebetulnya yang berbeda? Yang berbeda adalah pengertian akan sebuah covenant dari yang namanya jumbai jubah itu. Dari mana kita tahu? Ayo lihat Alkitab Perjanjian Lama. Saya tunjukkan akan dasarnya. Bilangan pasal 15, kita Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, 37 sampai 39. Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 39.
Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus, perhatikan, membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan di dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan, perhatikan, tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ada urusan dengan hati dan mata kita yang tidak setia terhadap Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudara. Alkitab tidak menceritakan latar belakang dari wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Alkitab juga tidak menceritakan latar belakang orang-orang daerah Yudea yang digotong beramai-ramai untuk datang ke Yesus. Dan mereka memohon untuk menaruh tangan mereka memegang akan jumbai dari jubah Yesus. Tetapi jumbai itu ada pada jubah Tuhan dan sebetulnya jubah orang Yahudi. Karena Tuhan berkata kamu harus buat itu. Tujuannya apa? Supaya pada waktu kamu melihatnya, kamu ingat akan firman Tuhan. Dan kemudian kamu tidak lagi menuruti keinginan mata dan hatimu. Dan dia berkata, di mana keinginan mata dan hatimu itu adalah bagian dari ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Saudara, ini yang saya percaya. Wanita yang 12 tahun pendarahan dan banyak orang yang ingin memohon memegang ujung jubahnya, mereka berkata begini, pada waktu mereka sakit, pada waktu mereka menderita, Roh Kudus seperti mengingatkan mereka, kamu hidup tidak setia dengan Tuhan. Keinginanmu dan matamu menginginkan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kamu sungguh tidak setia dengan Tuhan. Dan hari itu mereka ditemplak roh Tuhan. Mereka lihat jumbai jubahnya. Maka teringat perkataan dalam Bilangan. Itu tanda ketidaksetiaan yang seringkali ada. Dan tanda itu dengan jumbai itu Tuhan berkata, ingat firmanku berkata apa. Dan perempuan ini berkata, Tuhan ampuni aku. Mata dan keinginanku sudah mencari yang lain dalam ketidaksetiaanku dengan Tuhan. Dia mulai teriak, dia bertobat dan dia kemudian berkata, aku harus pegang jumbai itu. Karena kalau aku pegang artinya aku mau berkata, ampuni aku Tuhan. Mata dan keinginanku tidak setia dan hidupku tidak setia dengan Engkau. Dan itu yang mengalirkan kuasa Tuhan keluar dari hidupnya. Sementara orang lain tidak punya pengertian, nempelkan badannya ke Yesus dan tidak terjadi apa-apa. Saudara sekalian, sebuah covenant itu akan diaktifkan kalau Anda dan saya punya sebuah pengertian. Kalau Anda terima pewahyuan, Anda terima pengertian, tiba-tiba itu mengaktifkan kuasa Tuhan kerja dalam hidupmu. Walaupun sepertinya Tuhan tidak merencanakan untuk hari itu menyatakan mujizatnya. Bisa ngerti saudara? Sebab pengertian dalam kitab Bilangan itu, yang saya percaya itu kemudian muncul begitu nyata pada wanita ini. Dia berkata, ini penting ini. Itu mengatakan itu yang sebetulnya selama ini aku tinggalkan. Aku tidak setia dengan Tuhan. Dan dia berkata kalau aku sentuh, sesuatu akan terjadi. Saya meminjam dari anak saya sesuatu yang menurut saya ini precious sekali. Saya pinjam sudah beberapa hari. Sedang saya pakai dengan baik.
Jason, kamu harus tahu. Jason, you have to know what is this. Precious. Saya pinjam mungkin untuk 30 tahun. Saya pinjam. Pada waktu kami ke Amerika, jangan buat rebutan. Pada waktu saya ke Amerika, setelah sampai di New York 2 hari, saya terbang ke Washington DC. Anak saya Joseph ke Dallas. Brother John ingin dia datang ke rumahnya. Saya nggak usah cerita naik limusin, katanya seperti naik angkot. Tapi yang menarik, dia punya banyak pengalaman di situ. Sampai hari ini beliau belum terlalu cerita banyak apa yang secara hati dia alami. Dia cerita berbagai pengalaman rohani yang ajaib. Tapi satu hari, Brother John berkata kepada dia, boleh tidak, jangan jadikan aku ini hanya sebagai temanmu atau saudaramu. Jadikan aku ini sebagai opamu dan Sister Pat sebagai omamu. Dan mereka punya panggilan khusus untuk itu. Dan kemudian rupanya ada seremoni kecil dibuat. Dan istri dari Brother John, Sister Pat, dia ambil sebuah selimut yang pada waktu dia datang ke Semarang dia bawa selimut itu. Yang seingat saya mengerti adalah selimut itu buatan dari ibunya. Dan selimut itu dipakai ketika dia masih muda, dari sejak kecil, dia suka berdoa di luar, dan dia pakai selimut itu untuk berdoa. Dan dia berkata, semua permohonanku, ketika aku doa sejak masa mudaku, didengar oleh Tuhan. Dan kemudian karena ini jadi cucu baru, cucu kok gendut mata sipit gitu ya. Ya sudah, saudara, dia cari yang toapan mungkin. Maka dari selimut itu dipotong, potongan ini, warnanya pink lagi, saudara. Dan diberikan ke anak saya. Saya pinjam ini. Sebab sebetulnya pemberian ini bukan jimat. Tapi kalau kita mengerti, beliau mau berkata begini, apa yang selama ini menemani aku dalam doa, dan ujungnya tidak ada permintaanku yang tidak dikabulkan Tuhan. Dia berkata, biar aku berikan kepadamu, supaya tiap kali kamu naikkan doa, kamu naikkan di hadapan Tuhan, kamu taruh jadi selimut di sini. Dan dia seperti mau berkata, maka doamu juga akan didengar Tuhan. Sebab Tuhan pasti ingat selimut ini. Bahkan potongannya terbang kemana, dia ingat akan selimut ini. Seperti dia tahu rambut di kepala kita, dia sangat mengerti. Kalau Anda lagi keramas, Anda lihat ke bawah, rontok banyak, Anda harus berkata, aku tidak bisa menghitungnya Tuhan, tapi Engkau tahu berapa yang rontok hari ini. Tolong lipat gandakan untuk kemuliaan namamu. Saya mau berkata buat saudara, ini benda profetis. Ini sesuatu yang precious, yang berharga. Banyak orang mengatakan ini barang biasa. Tapi saya beritahu saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Satu hari saya mau cerita dengan saudara. Ketika pertama kali Brother John datang ke Semarang, ada seorang hamba Tuhan yang menerjemahkan setiap saat beliau menyampaikan firman Tuhan. Dan tiap kali dia menyampaikan firman, hamba Tuhan ini yang menerjemahkan. Dan suatu hari pada malam terakhir dari kebaktian itu, saya masih ingat hari Minggu sore, beliau mendoakan jemaat satu persatu. Hari itu jumlah kita belum seperti sekarang, jadi masih kuatlah mendoakan satu persatu, bawa minyak urapan didoakan. Tapi dia sengaja dari hotel, dia bawa anduk hotel, satu kecil. Kemudian selesai, dia lap tangannya dengan handuk dari hotel. Handuk yang putih itu jadi kuning. Dan setelah jemaat semua selesai, dia panggil hamba Tuhan yang menerjemahkan itu, dan dia panggil saya. Dan dia bilang, saya minta gunting. Handuk kecil itu dipotong, saudara, jadi dua. Satu diberikan saya,
satu diberikan hamba Tuhan ini. Yang diberikan saya, Brother John tidak bicara apa-apa. Tapi ketika diberikan ke hamba Tuhan ini, dia berkata begini, selama kamu bisa menundukkan diri kepada Pastor Petrus, pelayananmu akan tetap luar biasa. Pada hari kamu memberontak dan tidak bisa menundukkan diri, selesai. Saya masih ingat sampai hari ini. Pak, itu bukan ngutuki, bukan. Itu kondisi yang Tuhan beri. Dia berkata, selama kamu tunduk, pelayananmu akan luar biasa. Kamu akan naik. Pada hari kamu memberontak, finish. Kamu akan turun dan tidak bisa naik. Sayang, hanya bertahan sangat pendek sekali. Dan tiba-tiba semuanya berubah. Yang saya kaget, saudara, yang saya kaget, begitu dia terima barang itu dan dia berkata, oke. Beliau pergi ke luar kota. Dan handuk itu diberikan ke orang lain. Nih, lu terima. Saya kaget sekali. Hari ini, nyaris tak terdengar lagi. Nyaris tak terdengar lagi. Masih pelayanan. Masih. Tapi seperti yang dia katakan, sudah tidak seperti dulu lagi. Hanya satu gelombang dan kemudian selesai. Anda pikir itu hal yang konyol? Sama sekali tidak. Dengar baik-baik, saudara. Semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu ya dan amin. Anda dengar perkataan Tuhan, engkau akan diselamatkan. Anda ikuti nasihatnya para nabi, kata firman Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Saya kaget ketika saya keluar kota, orang itu cerita dengan saya, di tempat saya Pak barangnya. Dan sungguh dalam waktu tidak lama, tidak dosa, tidak ada skandal, tidak ada apa-apa. Just hilang, menguap, begitu saja. Why? Kalau saudara hidup dalam pengurapan dan Anda ngerti yang namanya value rohani, itu sesuatu yang ajaib. Saya terharu hati saya ketika anak saya pulang dia bawa ini. Buat saya ini sesuatu yang precious. Saya berdoa dia akan tahu bagaimana menggunakannya. Sebab ini sesuatu yang tidak dengan gampang orang bisa terima. Apakah ini jimat? Sama sekali tidak. Jubah Yesus bukan jimat. Tapi ketika orang terima pengertiannya, ini tanda bahwa aku tidak boleh tidak setia dengan Tuhan. Dan ketika mereka sadar akan kelemahannya, dan seperti berkata Tuhan, ampuni aku karena aku tidak setia dengan engkau. Dan tanda aku mau setia dengan engkau, dia jamah jubahnya, kuasa Tuhan mengalir. Dan semua mereka disembuhkan. Saya berdoa, tidak ada orang yang menganggap remeh apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu. Sebab itu akan membawa perubahan yang besar dan akan mengubah hidup kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, mari kita lihat lagi. 2 Tawarikh pasal yang ke-13. 2 Tawarikh pasal 13. Kita lihat dulu pada ayat yang ke-18. 2 Tawarikh pasal 13. Lihat pada ayat yang ke-18. Alkitab berkata, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Nah, yang membuat mereka kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Sekarang teknisnya bagaimana mengandalkan diri ke Tuhan itu, yang dimaksudkan seperti apa? Mari kita lihat pasal 13 yang sama, mulai ayat yang pertama. Cukup panjang, saya bacakan buat saudara, supaya Anda tahu kisah lengkapnya. 2 Tawarikh 13 ayat yang pertama.
Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan kepada atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam." Itu yang dia ucapkan. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang dan orang-orang Dursila berhimpun kepadanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, orang-orang dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Lalu kemudian kalau Anda baca tadi dikatakan, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Pertanyaannya, mereka mengandalkan diri dengan urusan apa? Dengan mengatakan, pada kami ada perjanjian garam. Saya sudah berkali-kali menjelaskan kepada saudara, pada intinya perjanjian garam itu merupakan perjanjian persahabatan yang mau berkata kita sehidup semati. Makanya di berbagai tempat di zaman itu, setiap ada pernikahan selalu kedua pengantin itu saling menyuapkan garam.
Sebab mereka mau berkata, ini perjanjian garam. Perjanjian garam itu sebuah persahabatan yang punya nilai jauh lebih dari persahabatan biasa. Itu ikatan yang berkata, nyawamu aku yang tanggung, dan nyawaku kamu yang tanggung. Saudara, itu Tuhan berikan kepada Daud dan keturunannya. Oleh karena sebuah persahabatan yang begitu luar biasa, maka Tuhan berkata, aku bubuhkan garam, dan ini sebuah persahabatan antara aku dengan engkau, dan aku yang menjamin hidupmu dan anak-anakmu. Saudara sekalian, ketika Yerobeam datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, Abia dengan pasukan yang jauh lebih kecil, maka yang diteriakkan, diingatkan di depan Tuhan dan Yerobeam adalah sebuah covenant perjanjian. Dan ini yang saya mau berkata, semua yang Anda terima dari Tuhan, pegang itu jadi sebuah covenant kekal yang luar biasa. Seringkali mungkin Anda menghadapi persoalan. Saya beri contoh, misalnya ada orang terima yang berkata, maka mata semua orang memandang kepadanya. Anda dapat ayat itu? Saya berkata ayat itu artinya berkata Anda akan jadi mercusuarnya Tuhan. Ketika engkau terpuruk, engkau akan berkata, Tuhan, aku pegang sebuah perjanjian yang pernah engkau berikan dalam hidupku. Aku akan naik dan tidak akan turun. Aku jadi kepala dan bukan ekor. Aku akan naik lebih tinggi. Aku akan berkembang luar biasa. Aku akan maju. Semua orang melihat kepadaku, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebuah covenant. Kalau itu kita pegang dalam kehidupan kita, hidupmu akan berbeda. Lihat, pasukan Yehuda terlalu kecil dibandingkan dengan pasukan Israel. Dan pasukan Israel mengepung dari depan dan dari belakang. Lalu mereka memekikkan pekik perang. Tapi pekik perang itu bukan sekedar mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka berkata, pada kami ada yang namanya perjanjian garam. Saya pernah ceritakan berulang-ulang peristiwa bagaimana untuk pertama kalinya Perdana Menteri Israel berkunjung ke Mesir pada zaman itu. Perdana Menteri Israel namanya Menachem Begin dan Presiden Mesir namanya Anwar Sadat. Pada waktu itu mereka dalam bagian dari penandatanganan perjanjian damai Camp David. Anwar Sadat mengatakan, datanglah ke Mesir sebagai tamuku. Anda bisa membayangkan sebagian rakyat Mesir masih belum bisa berdamai dengan Israel karena mereka pernah terlibat peperangan-peperangan yang mengerikan. Dan Menachem Begin berkata, atas dasar jaminan apa kalau aku datang ke negaramu dan aku tidak mati terbunuh? Lalu Anwar Sadat memberikan sebuah jawaban yang ajaib dan dia berkata, kita akan makan garam bersama. Dengan satu pernyataan yang berkata kita akan makan garam bersama, Menachem Begin berkata, oke, kalau begitu aku terbang ke Kairo. Dan terjadilah sebuah momen histori untuk pertama kalinya Perdana Menteri Israel menjejakkan kakinya di tanah Mesir. Dan Anwar Sadat menyambut dengan memberikan roti yang ditaburi dengan garam. Dan mereka makan roti dengan taburan garam itu bersama-sama. Mereka membuat yang namanya perjanjian garam. Sekarang bayangkan kalau antara Anda dengan Tuhan terjadi sebuah perjanjian garam. Setiap kali kita makan sesuatu dan dibubui garam dan Tuhan berkata, ayo nak, kita buat perjanjian garam. Dan ketika kita dengan Tuhan makan garam, itu sebabnya persembahan orang Israel, semua korban bakaran Tuhan berkata, jangan lupa bubuhkan garam di atasnya. Sebab ini persembahan berupa makanan, daging dikorbankan buat Tuhan. Dan Tuhan berkata, ayo kita makan sama-sama, bubuhkan garam. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini, setiap orang yang mencoba menyentuh hidupmu, berurusan dengan aku. Kalau saudara ngerti itu, apa yang ditakutkan saudara? Tapi kalau kita tidak mengerti, seperti begitu banyak orang menempelkan badannya di badan Yesus, tidak terjadi apa-apa. Satu wanita ngerti kebenaran, bahwa jubah itu artinya itu sebagai tanda, supaya aku kembali kepada firman.
Dari hidup yang tidak setia terhadap Tuhan, dia berkata, mulai hari ini aku mau setia Tuhan kepadamu. Hidupku bukan lagi karena apa yang mata dan hatiku inginkan, tapi hidupku adalah karena apa yang mata dan hatimu inginkan. Dan dia sentuh satu kali, 12 tahun, tabib mencoba mengobatinya. Hari itu kuasa Tuhan dialirkan, boom, dan dia sembuh seketika. Dan itu bukan hanya satu wanita itu. Sekian puluh orang yang lain, entah berapa banyak jumlahnya, juga mereka sama-sama memegang puncak jubahnya. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang tidak disembuhkan. Sebab pengertian pewahyuan seperti ini, itu mengaktifkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda datang ke sebuah hotel, Anda akan bertemu dengan resepsionis. Beberapa hari yang lalu kita sudah resmikan lembaga pelatihan kerja kita untuk pariwisata dan perhotelan. Kalau Anda mau cepat kerja dalam sekian bulan ke depan, itu kerjasama dengan begitu banyak hotel berbintang di Semarang. Kemarin datang banyak manajer hotel, datang mereka memberikan support, dan mereka berkata kalau ada lulusan mereka mau terima. Anda boleh daftarlah. Tapi kalau Anda datang ke sebuah hotel, Anda akan berkata, saya sudah booking hotel, Anda akan diminta identitas dan sebagainya. Di depan resepsionis itu Anda akan melihat kalau Anda sempat melongok ke dalamnya, ada tumpukan kartu, yaitu kunci untuk masuk ke dalam hotel. Nah, kalau Anda tiba-tiba iseng, saya ambillah satu. Orangnya lagi di dalam, Anda ambil satu, Anda kantongi. Terus berkata begini, sudah saya nggak jadilah. Lalu Anda tiba-tiba nakal, Anda masuk. Saya mau tanya, kartu itu bisa Anda gunakan tidak? Enggak bisa. Bahkan untuk Anda masukkan untuk membuat lift hotel bergerak naik ke lantai yang Anda inginkan, tidak bisa. Tetapi kartu yang sama, Anda berkata, saya maaf Mbak, tadi saya curi ini, tolong di program saya kan sudah reserve ya, saya dapat kamar. Oh ya. Anda beresi administrasinya, dia ambil, maka dia kemudian memprogram kartu itu dan mengaktifkan. Ketika kartu yang sama tadi gagal, ketika itu balik, sudah diberesin, diprogram dan diaktifkan. Tiba-tiba kartu itu berfungsi. Anda masukkan di lift, Anda pencet nomornya, liftnya membawa Anda naik ke lantai yang Anda inginkan, Anda menuju ke kamar, Anda masukkan, Anda buka kamar, Anda menikmatinya. Saya punya sebuah pengalaman yang mentakjubkan dengan teman saya. Orang Indonesia itu memang seringkali malu. Ada pepatah berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi ada yang mengatakan, malu, bukan malu bertanya, sesat di jalan malu bertanya, nggak tahu lah pokoknya. Satu hari saudara, saya pergi ke luar negeri. Saya pergi ke Singapura kalau nggak salah. Dan saya dengan seorang teman saya ada konferensi di mana kami ikut. Itu sudah zaman sekian puluh tahun yang lalu. Di zaman itu tiba-tiba modern. Mereka beri kartu. Saya bingung. Kok kartu ya? Kunci di rumah saya nggak kartu. Begini saudara. Ini kartu. Sudah lebih modern. Nah, saya naik ke lantai, kamar kami beda saudara. Saya naik ke lantai yang ada, kamar dia depan, kamar saya di depannya lagi. No, salah, kami beda lantai. Kemudian saya bingung, ini kartu diapain? Tiba-tiba saya tahu ada yang lagi membersihkan kamar orang lain. Saya bilang daripada saya nanti nggak karu-karuan, saya mau tanya ini, dirasain desoyo ben, kenyataannya saya nggak tahu. Jadi saya tanya kepada yang lagi bersihin, bisa tolong aku nggak? Aku tidak tahu bagaimana mengoperate kartu ini. Oh ya katanya, dia tolong, dia ajari saya masuk ini. Zaman itu harus dimasukin tuh
Kelak kita ada keluar, ada bisa bunyi itu saudara. Itu yang lebih kuno dari yang sekarang ini. Tarik lagi, terus dia bukain pintunya. Lalu dia bilang begini, supaya lampu di kamar menyala, AC menyala, itu ada seperti kayak tempatnya gitu, kamu mesti masukin. Begitu masuk ada sensornya, plop, semua nyala. Wih, saya bilang keren banget. Orang desa belum pernah lihat yang modern, masukin set, tarik lagi, mati, blok. Saya pasang lagi, nyala lagi. Saya coba berkali-kali. Oke, lumayan, ya toh. Desa ya biar pokoknya semua berfungsi. Saya masuk kamar, saya mandi, AC-nya sudah nyala, semua oke. Malam itu saya tidur nyenyaknya luar biasa. Besok pagi-pagi janjian ketemu di tempat sarapan. Saya sudah turun ke tempat restoran, teman saya sudah di situ. Wah, hebat sekali, dia bangun lebih pagi dari saya. Wajahnya kucel, kelihatan sedih, kelihatan kurang tidur. Saya bilang kelihatan agak sakit. Saya bilang kamu kenapa? Wah, Singapura nih lebih jelek dari Semarang. Semarang kalau lampu padam jelas ada peraturan pengumuman bergiliran. Singapura hotel begini bagus, pemadaman listrik terjadi. Oh, pemadaman listrik. Jam berapa? Saya mungkin nggak ngeh. Ya begitu kita masuk itu, pemadaman langsung. Waduh. Oh iya? Apa gardunya lain-lain ya? Nah, wong desa sama wong desa kalau kumpul kan agak rame gitu saudara ya. Rotok ngisin-ngisini memang. Saya juga lagi terpesona dengan perkataan dia. Oh, tidak sebagus yang kita pikir nih Singapura, kalah mek kretek merok ini. Lalu saya bilang, kok bisa? Iya. Nah, kamu gimana? Ya saya masukkan kartu, saya bingung tadinya. Saya nekat-nekat saya masukkan gitu, kebuka ternyata. Terus begitu saya masuk, saya cetetin skaklarnya, tak 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 tak, nggak nyala. Kenapa kamu tidak panggil orang hotel? Sungkanlah dikira kita wong desa ora ngerti apa-apa. Tapi saya menduga ini lampu pemadaman ini. Singapura jelek. Nah terus kenapa kamu nggak tidur? Bayangin saya mau buka kamar terus nggak bisa. Kamarnya cenderung ada pernya menutup. Begitu nutup gelap gulita. Terus ya saya sambil meraba-raba begini. Saya cari kasur. Saya cetekin skaklarnya itu, nggak nyala. PLN-nya lebih parah sama PLN Indonesia ya katanya. Nah terus, ya aku mencoba cari kasur. Gelap gulitan. Beliau berkacamata, tambah lagi saudara. Sudah berat. Ya akhirnya daripada aku nanti sengsara, nabrak-nabrak. Ya aku tidurlah coba, aku sambil berangkang begini, naik ke kasur, terus tengkurap begini, semalaman aku nggak tidur, panasnya luar biasa, gelap gulita, dan rasanya ono setane tadi malam itu. Nah, saya berkata, wah aneh ya, tempatku AC-nya adem, terang benderang, sempat nonton TV aku. Terus, kulkasnya banyak minuman enak. Aku nikmati. Kok bisa ya? Gardunya beda ya kalinya. Lama-lama saya bilang dasar orang desa ini memang masalah. Anda tahu di mana persoalannya? Dia tidak tahu bagaimana menggunakan itu. Dan dia ngomong gini, korakno teplok lah. Cari teplok. Desa banget lah. Lalu saya berkata, wah kowe iki memang dasar tenan, saya berkata. Ayo tak ajari. Lalu saya merasa paling hebat tuh. Ayo sini. Saya bawa dia ke lantai kamarnya. Perhatikan ini. Cerak, buka. Paham, buka. Terus dia bilang, coba cetek no, pasti kan gak nyala. Saya sebentar. Ilmumu kalah tinggi sama ilmuku. Coba kamu diam sebentar. Diam-diam saya masukkan untuk kecolokannya. Tak. Saya bilang, yes! Nyala saudara. Kok hebat? Urapan toh.
Kenapa nggak tanya orang? Malu. Anda ngerti nggak? Seringkali malaikat tuh ngeliatin Anda sambil geleng-geleng. Sudah disediakan semua, tinggal diaktifkan. Malah milih yang seperti itu. Anda bisa ngerti nggak? Di mana kesalahan sebetulnya raja pertama? Well, saya mengerti Tuhan akhirnya menghukum, karena itu kerajaan harus pecah. Tapi pengertian yang namanya Abia tentang perjanjian garam, dengan mengucapkan itu mengaktifkan. Anda pernah diajari kan? Believing and speaking. Cuman begitu kok. Sesimpel itu akan mengaktifkan semua perjanjian yang Anda terima dari Tuhan. Semalam saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih. 25 tahun yang lalu, Engkau memberikan kepadaku sebuah perjanjian yang ajaib. Dan Engkau berkata, ini Injil Kerajaan. 25 tahun kemudian, Tuhan masih berkata, nak, mandatmu masih sama. Dan perjanjianku abadi dengan Engkau. Dan hari ini buat saya peneguhan. Dia berkata, aku hidup dalam firman, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan berkata, apa saja yang dibuatnya, apa saudara? Berhasil. Buat saya amin, karena itu dia pernah janjikan dalam hidup saya. Dan hari ini buat saya adalah sebuah peneguhan lagi. Saya berdoa setiap perkataan firman yang Tuhan berikan dalam hidup Anda pegang sampai kapanpun. Anda akan diberkati Tuhan. Itu kuasa perjanjian. Aktifkan dengan sebuah pengertian. Mari lihat contoh yang lain lagi. Kejadian pasal 36, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kita akan bandingkan dengan Kejadian pasal 37, ayat yang pertama. Kejadian 36, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Aholibama, bukan Obama ya, Aholibama anak Ana, anak Sibeon orang Hewi, dan Basmat anak Ismail adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yailam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Lalu perhatikan ayat berikut ini. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir, Esau itulah Edom. Nah, saudara sekalian, lihat ya, Esau dari sejak semula orang yang praktis saja. Dia berkata, buat apa aku tinggal di Kanaan? Sekalipun kekayaan yang besar ini aku dapatnya di Kanaan. Kenyataannya nggak muat buat kita. Mari, aku yang pindahlah. Dia pergi loh. Dia tinggalkan tanah perjanjian hanya karena alasan nggak muat. Dia tinggalkan. Tapi lihat sekarang Kejadian pasal 37 ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ini bedanya. Esau meninggalkan tanah Kanaan, Yakub tinggal di tanah Kanaan. Esau suka yang praktis, Yakub percaya yang profetis akan jadi sesuatu yang ajaib. Ditungguin saudara. Dia mengerti ini tanah dijanjikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan akhirnya kepadanya
buat dia, saya tungguin tanah yang Tuhan janjikan kepada kami. Buat seorang Esau, dia nggak peduli. Hak kesulungan pun dijual hanya dengan bubur merah. Anda tahu akibat daripada orang yang hanya memikirkan hal yang praktis dan tidak menghormati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya? Roma 9 ayat yang ke-13. Firman berkata, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara sekalian, saya kalau ingat apa yang tadi saya ceritakan, masih segar dalam ingatan saya. Brother John berkata, kamu pegang handuk ini kepada hamba Tuhan itu. Dan dia berkata, handuk ini akan menyatukan kalian dalam pelayanan. Tapi dia mengatakan, selama kamu bisa tunduk kepadanya, kamu akan terus naik. Pada hari kamu memberontak dan kamu memutuskan untuk berhenti dalam penundukanmu, pelayananmu akan selesai. Saya tidak menyangka hanya 1 minggu di tangan dia dan diserahkan kepada orang lain dan berkata bahwa, nih ambil buat kamu. Orangnya bangga terima itu. Tapi hari ini saya melihat perkataan itu benar. Seringkali apa yang Tuhan berikan kelihatannya simple atau kelihatannya tidak praktis atau mungkin kelihatannya nggak ada gunanya. Tapi saudara harus mengerti, seberapa engkau menghargai pemberian Tuhan, seberapa juga Tuhan akan menghargai Anda dan saya. Nah, sekarang kita harus mengaktifkan perjanjian itu karena tidak bisa kalau tidak diaktifkan. Nah, inilah beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara sebelum kita selesai. Yang pertama, mari kita lihat Lukas 24. Ini harus menjadi doa kita. Ayat 44 dan ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 dan ayat yang ke-45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan, lalu ia membuka pikiran mereka. Saya mau ulang, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Anda tidak bisa ngerti firman Tuhan kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita. Kalau Anda pelajari kata membuka ini luar biasa. Seperti seorang ibu melahirkan anak pertamanya. Seringkali awalnya tidak begitu mudah. Tapi percayalah kalau pikiranmu tidak dibuka oleh Tuhan, Anda dan saya tidak bisa ngerti firman. Saya hanya mendorong Anda begini, setiap kali Anda baca firman, ngomong begini, Tuhan buka pikiranku. Tuhan Yesus buka pikiranku untuk aku ngerti yang namanya kitab suci. Nanti Anda akan terima begitu banyak janji pewahyuan Tuhan yang luar biasa. Yang berikutnya, mari kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31 dan ayat 32. Ayat yang sudah sering kita ucapkan, ayat yang luar biasa. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Saudara, potensinya sudah diberikan kepada kita semuanya. Tidak ada yang dia tahan. Masalahnya adalah pengertianmu yang mengaktifkan setiap perjanjian Tuhan. Kenapa raja-raja yang lain hancur ketika berperang? Tidak seperti Abia. Sebab Abia mengerti yang namanya sebuah covenant. Dan dia ucapkan, dia angkat di depan Tuhan dan lawannya. Kemarin kita sudah belajar sangat banyak. Tapi saya berdoa Anda juga minta kepada Tuhan, buka pikiranku Tuhan, supaya aku mengerti kitab suci. Ajari aku Tuhan, sampai kebuka pikiranku. Dan sesuatu yang ilahi aku akan alami.
Sebab kalau tidak Anda hanya baca Alkitab dan Anda tidak mengerti apa-apa, semuanya lewat. Sebab pengertian itu mengaktifkan semua potensi Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita. Mazmur 119, lihat pada ayat yang ke-130. Mazmur 119, ayat yang ke-130, Alkitab berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Seperti teman saya tadi, begitu saya masukkan ke colokannya, cuk, memberi terang. Ketika terang menyala, AC-nya dingin, dia bisa nikmati tidur hari itu. Tapi ketika tidak tersingkap dalam kegelapan, sudah panas, gelap, didatangi setan. Bayarnya mahal. Alkitab kita berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya masih ingat cerita tim pelayanan sangkakala ketika kita masih SMA. Suatu hari Pak Adi mengadakan tur ke Hong Kong. Dan saya masih ingat bagaimana Pak Adi mencoba untuk bisa khotbah dalam bahasa Inggris. Saya masih ingat ayat yang sering kali dia ucapkan, what do you want me to do for you? Wah, dia khotbahnya kemana-mana itu, saudara. Dia bawa tim orang-orang Semarang. Dan satu hari mereka tinggal di apartemen yang tinggi. Dan akhirnya salah seorang dari mereka begitu nyampe di Hong Kong, perutnya sakit. Nah, zaman itu Anda tahu, deso tenan. Begitu sampai di WC dia bingung. Kok nggak ada gayung ya? Nanti aku ceboknya piye ini? Nggak ada gayung. Dia lihat di kamar mandi, dia bilang kamar mandinya juga cuman itu, shower. Kok enggak ada kolam yang ada buat gayungan ini. Mau deso kan begini, saudara. Dan zaman dulu ketika Anda habis itu, boso gampangnya keblet, saudara, sudah itu. Dia bingung, perut sudah sakit sekali. Yang ada cuma tisu. Bingung, saudara. Akhirnya sudah. Nah, ini sampai sekarang masalah. Itu klosetnya untuk duduk. Zaman bien, orang desa ini nggak ngerti. Harus jongkok. Nangkring, saudara. Dia ngomong gini, di luar negeri itu nggak enak ya. Masa nangkringnya tinggi banget. Nah, kejerup kan tibo ya katanya. Wah, saya waktu dengar tuh bodol tenan itu toiletnya. Makanya kan di mana-mana Anda tahu kalau toilet duduk dilarang jongkok. Karena tetap jongkok, saudara. Nah itu GA itu. Beberapa kan duduk bodol. Ya mungkin diindek begini nih, saudara. Kejelup gitu mungkin. Nah, sudah gitu selesai, dia pencet ngerti, flash, just. Nah, terus bersihkannya apa? Loh Pak, kok ngomong kok gilani toh Pak? Loh, saya mau beritahu, Anda kalau tidak ngerti firman yang gilani ini podo. Akhirnya dia bilang, waduh gimana ya, ambil tisu. Pembersihan dimulai. Dia cerita gini, perih. Lah biasanya gayung kan, saudara ya. Setelah itu ditaruh di mana? Tong sampah tidak ada. Dia mau cemplungin takut nanti bumpet. Kan sudah tahu dilarang membuang apapun dalam kloset, saudara ya toh. Di terminal-terminal bis itu kan ada tuh toilet-toilet begitu. Kemana ini? Saudara tahu yang dia buat? Di luar ada, di atas ada jendela. Itu lantai berapa? Dibuang. Loh, saya nggak ngarang loh, saudara. Yang cerita yang bersangkutan. Itu siapa beruntung itu? Itu bukan dapat ayat itu. Saya nggak tahu jatuhnya begini atau langsung saya nggak tahu, saudara. Dibuang itu.
Yang saya tahu Pak Adi harus memberikan briefing kepada mereka. Harus seperti apa. Ada lagi orang Amerika datang ke Indonesia. Nginep di rumah jemaat waktu itu. Selesai, dia bilang, aku mau mandi terus kebaktian. Nggak tahu caranya dia mandi. Dia keluar, ganti jemaat mau mandi, kaget. Itu kan ada kolam kolah itu kan ya. Air sabun tok. Dia masuk berendam di situ, saudara. Sing goblok sinten toh ini. Ngerti nggak, pengertian itu penting supaya Anda tidak terlalu menjijikkan. Sekarang yang lebih modern Anda tahu? Ini saya cerita supaya Anda tidak terlalu parah. Kalau diajak orang makan fine dining, pertama yang akan muncul itu sesuatu yang kalau Anda kunyah akan butuh waktu bertahun-tahun. Bentuknya itu kayak benda putih begini, saudara. Benda putih begini, ya kayak silinder putih ini ditaruh di depan. Kemarin saya makan di Jakarta itu ada itu. Putih, saya bilang ini apa toh? Saya selalu bertanya, mau saya makan kok kayak marshmallow, tapi mau saya makan saya ragu-ragu. Di sampingnya itu ada tempat lubang, ada seperti airnya. Oh, apa ini sausnya ya? Saya pikir mungkin diambil, diudek di sausnya, dimakan ini. Ini jenis baru ini. Untung saya tanya, ini apa? Ini handuk. Untung tidak kuanggap babat. Jadi rupanya dari tempat itu, ini tak omongin supaya orang Jondeso ya, orang Semarang itu harus next level. Anda naik anduk tuh kayak kernet-kernet gitu, diusap-usap gitu. Itu rupanya itu diambil, celupkan ke bagian ada airnya. Kalau kena air ngembang, begitu ngembang, Anda buka jadi handuk. Untung rata ambil, tak celupnya, tak untal begini, saudara. Selamat. Pengertian menyelamatkanku dari kekonyolan. Karena Alkitab mengatakan begini, bila tersingkap, lihat lagi ya, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang goblok. Orang-orang bodoh, iya kan? Jadi kalau kita nggak punya pengertian, ya bodoh. Saya ini pernah khotbah salah, saudara. Tapi tidak sengaja saya. Saya diundang khotbah tengah minggu di GKI, bukan JKI, GKI, Surabaya. Saya khotbah tentang itu loh, perempuan Sunem yang menerima Nabi Elisa, nginep di rumahnya. Kan disediakan ada meja, ada kasur, ada kandil. Saya tuh enggak ngerti kandil itu apa. Saya khotbah, lihat Nabi disediakan ini tandanya ini. Dan dia disediakan kandil. Saya ngertiku kendil, saudara. Nah, Anda tahu bedanya? Kandil itu adalah pelita. Kandil, nek kendil nggo mangan, saudara. Makanya Nabi datang kasih makan, ini buktinya ada kandil. Sudah khotbah semangat. Didoakan puji Tuhannya, semua juga orang mudeng, saudara. Pokoknya diberkati Tuhan. Selesai saya salaman dengan pendetanya, saya pamit. Ada teman saya anak Tuhan ngejar saya. Bapak tadi salah loh. Loh salah apa? Itu kandil bukan kendil, Pak. Lah bedanya apa? Saya bilang, kandil itu pelita, kendil itu buat mangan, Pak. Gudeg sekendil, nah itu betul. Lah itu bukan kendil loh, bukan kandil. Wah lah keliru saya ya. Sudah pada pulang. Ya minta maaf, saya pamit pergi, saudara. Dan tidak diundang lagi sampai sekarang. Bila
tersingkap firman-Mu itu memberi pengertian kepada orang goblok seperti kita. Maka mintalah kepada Tuhan membuka pikiran kita. Amen. Kalau pikiranmu kebuka akan luar biasa. Kalau enggak ya gawat itu. Terusin lagi. Kita segera selesai. Lihat Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini persoalan. Saya berdoa tiap kali Anda baca firman, engkau berdoa tiap kali engkau kebaktian, engkau berdoa, Tuhan buka pikiranku, supaya aku ngerti rahasia-rahasiamu. Nah, sekarang saudara, seperti apa kehebatan pengertian itu? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini dari kata rema, bukan logos. Logos adalah firman secara umum. Tapi rema merupakan bagian dari logos yang dihidupkan Roh Kudus dan diberikan kepada kita. Dan itu menimbulkan yang namanya iman. Saudara, kalau Anda percaya akan kebenaran firman, ketika itu jadi rema dalam hidupmu, tiba-tiba muncul iman dan itu mengaktifkan semua perjanjian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari mulai hidup dalam kuasa perjanjian Tuhan. Bulan depan saya akan minta Brother John kalau Tuhan berkenan bicara soal the power to get wealth. Karena Anda dan saya perlu sebuah perjanjian, Anda juga perlu akan power Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau itu terjadi, sesuatu yang ajaib akan meledak dengan kuat di tengah-tengah kita. Saya percaya tahun ini akan jadi tahun terobosan yang besar-besaran. Karena kuasa perkataan Tuhan, bukan karena keadaan sekitar kita. Nah, sekarang saya mau jelaskan, saya beri contoh lah bagaimana Anda percaya akan yang namanya perjanjian. Karena ini sebetulnya setiap kali kita dalam ibadah kita, toh kita melakukannya. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ini seperti perjanjian yang luar biasa. 2 ayat dan kemudian kita akan selesai. Mari kita lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal 3, Brother John akan datang tanggal berapa ya? 10, 11, 12 Maret. Ya, 10, 11, 12 Maret. Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan miss itu. Kamisnya Sister Pat istrinya akan khotbah. Saya ingin undang juga teman-teman yang masih perlu bantuan doa, sakit yang seperti kemarin kita kerjakan sama-sama. Saya yakin ada sesuatu yang ajaib. Oke, Maleakhi 3, 10 sampai 12. Banyak orang bilang, oh Pak ini perpuluhan. Tunggu dulu. Anda dan saya seringkali menganggap ini sudah dimengerti, kita lewatkan begitu saja. Jangan. Sebab setiap detail janji Tuhan itu bagian kita. Amen. Lihat, Maleakhi 3, 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan perhatikan, ada banyak kali Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan ya. Tapi kali itu soal perpuluhan Dia yang berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dia tantangi Anda loh. Oke. Sekali lagi, engkau tidak punya pengertian,
perpuluhan engkau anggap jadi beban. Wah, dipajeki. Itu omongan dari setan. Sebab dia berkata, bawa seluruhnya dan ujilah aku. Tuhan ingin memberkati Anda sampai berkelimpahan. Dia buka tingkap langit dan memberkati kita sampai berkelimpahan. Pak, saya sudah ngerjakan, tidak ada kelimpahan. Sebab tiap kali Anda memberi tidak dengan pengertian. Mulai hari ini tidak boleh lagi ada orang mengembalikan perpuluhan ke Tuhan tanpa pengertian perjanjian ini dalam hidupmu. Karena saya berkata tadi, saudara, tanpa pengertian off itu, nggak bisa jalan. Terusin lagi. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bayangin, kalau kita mengembalikan, kita berkata, wah harus ya, kalau enggak nanti kena kutuk. Bukan begitu. Tapi ini sebuah anugerah yang dia berikan dan dia berkata ada covenant di dalamnya. Saya berharap kita tidak pernah kehilangan itu. Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ajaib sekali. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka ini janjinya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbung itu apa? Ya dompetmu, ya bankmu, yang semua tempat uangmu. Dia berkata, aku isi sampai limpah dan luber. Setiap kali kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, sesuatu terjadi. Saudara, saya mau ajak tiap Anda mulai hari ini, perkatakan lagi covenant, janji Tuhan dalam hidupmu. Saya akan terus berkata, Tuhan terima kasih, mandatku belum berakhir. Engkau membaharui lagi dengan sebuah mandat yang sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Bulan April saya diundang bicara di konferensi gereja, para pendeta gereja bawah tanah di Cina. Saudara, mereka, saya nggak tahu bagaimana caranya, mereka sudah mendengar tentang yang kita lakukan. Buat saya sebuah kehormatan para pendeta gereja bawah di Cina, bawah tanah di Cina, mau belajar. Saya sudah tolak tanggalnya, dia kejar tanggal berapa Anda bisa, kami sesuaikan. Susah ini. Akhirnya saya akan bawa beberapa teman bantu doa. Bulan Mei, Dr. Morris Sirolo akan buat breaking ground ceremony. Saya diundang lagi, saya hampir berkata tidak bisa, dan dia berkata, kalau tidak bisa tanggal itu tanggal berapa lu bisa. Buat saya ini sebuah mandat baru. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan karena kita hidup merenungkan firman siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang saya perbuat berhasil. Coba Anda baca akan covenant Anda dengan Tuhan. Anda baca, masukkan sampai meledak dalam alam rohmu. Dan engkau berkata, yes, ini akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda dan saya untuk menikmati semua yang Tuhan beri. Bulan depan, saya berharap tidak ada orang yang miss dan membuang kesempatan yang Tuhan beri. Ayo terima akan powernya. Dan kalau pengertian ini dan powernya nyatu dalam kehidupan kita, saya percaya ini akan mengubah kita dengan cara Tuhan yang radikal. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini saya mau ajak Anda membawa korban. Anda sudah melihat bulan yang lalu, anak-anak autis kita membutuhkan ruang lebih banyak. Semua persembahan yang Anda beri, saya ingin persembahkan untuk menyelesaikan akan ruang-ruang untuk kelas autis. 150 anak sudah mendaftar dan kita tidak punya tempat untuk menampung mereka. Ayo tolongi mereka. Seorang teman berkata begini, Pak, saya ketika melihat anak-anak itu, betapa hati saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Anak-anakku semua baik. Dan dia berkata, aku akan memberkati aja Pak, daripada anak aku harus seperti mereka.
Kalau Anda punya anak-anak yang benar, normal, dan baik, tanpa butuh bantuan khusus dan bukan anak kebutuhan khusus, bukankah lebih baik kita memberkati mereka? Yang percaya katakan amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Kami nanti akan beri Anda alas untuk doa. Dan dalam alas doa itu ada nama-nama Tuhan. Tiap kali Anda punya pengertian akan satu nama, nama itu akan tiba-tiba muncul di hadapan saudara dan mengubah akan hidupmu. Pada waktu engkau sakit, engkau lihat ada Jehovah Rafa. Saat engkau berdoa, engkau tumpangkan tangan berkata, Tuhan, engkau penyembuhku yang ajaib. Dan saat engkau mengerti pewahyuan soal Jehovah Rafa, saya tahu ada aliran kuasa kesembuhan Tuhan akan mengalir dengan luar biasa. Tadi Pak Charlie cerita dengan saya, ada satu orang di luar kota yang menderita sakit kanker paru-paru, dirawat sudah beberapa tahun di Singapura, dokter mengatakan stadium 5. Saya baru dengar stadium 5. Dan kemudian dibawa ke kotanya, dan sudah booking di ICU selama 6 bulan. Sudah isinya alat semua, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia berangkat ke kota itu dan dia berkata, Tuhan, aku harus bicara apa? Dia bersaksi, Tuhan hanya berkata, beritahu nak, aku Tuhan itu mengasihi kamu. Itu saja. Dan sampai di rumah sakit dilihat seorang yang sudah tidak berdaya. Usia baru 35 tahun sudah. Dan dia hanya bisikkan seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan mengasihi. Lalu dia ambil anggur perjamuan, diminumkan juga sudah tidak bisa. Cuma dia celup jarinya, diteteskan, ditempelkan pada lidahnya. Dan hanya dengan satu perkataan Tuhan, Tuhan mengasihi. Ditinggal pulang. Orang yang ngantar sampai ke rumah sakit komplain, datang jauh-jauh doakan kok cuma begitu. Pak Charlie berkata, Tuhan hanya suruh saya mengatakan begitu. Yang dia tahu hari berikutnya orang telepon dia. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan dia. Hari berikutnya pulang ke rumah waras hari ini. Jalan normal dan Tuhan sembuhkan. Siapa yang melakukan? Jehovah Rafa. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang 2000 tahun lalu menyembuhkan semua orang sakit. Anda ketika nanti Anda berdoa, Anda akan mungkin lihat Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kalau Anda punya pengertian soal itu, sambil Anda berlutut, Anda pegang Tuhan, namamu El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Hidupku akan diberi dan diatur Tuhan dengan sempurna. Saya berdoa, itu tempat doa akan jadi berkat buat saudara. Dan saya berdoa setiap perjanjian yang Anda pegang tidak pernah engkau sia-siakan. Amen saudara. Kalau sudah boleh dibawa persembahannya, saya minta garam, karena Tuhan berkata ini perjanjian garam. Biar semua persembahan kita jadi sebuah persahabatan antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku yang jamin hidupmu nak. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, kata firman Tuhan. Perjanjian garam ini meneguhkan sebuah persahabatan yang ajaib antara kita dengan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ada orang berkata gini, Pak, kok diam di kota sunyi? Anda mau diam di kota kemerenyek, saudara? Di tempat yang berhimpit-himpit, sepetak-sepetak. Tuhan mau berikan tempat yang lapang buat kita. Amin. Amin. Tuhan beri tempat yang lapang buat kita. Tempat yang lapang, tidak banyak orang di situ. Anda kalau ke Amerika ada namanya Beverly Hills, itu nggak ada petak-petakan terus empet-empetan kayak kali jodoh, itu nggak ada saudara. Tidak ada. Itu tempatnya lapang, gede sekali. Saya pernah diajak ke tempat rumah teman saya. Dia berkata, Pak, Sylvester Stallone tinggalnya tuh di situ tuh, di situ tuh. Di situ Sylvester Stallone. Dia bilang, oh itu bintang film itu tinggal di situ. Saya lagi cari rumah saya di mana ya? Belum kelihatan karena jauh lebih bagus di atas saudara. Dengerin baik-baik. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya minta garam. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar jadi sebuah perjanjian garam Tuhan. Korban kami jadi sebuah persahabatan. Anak-anak yang butuh, yang memiliki kebutuhan khusus akan tertolong.
Hamba mau taburkan garam ini sebagai tanda perjanjian garam antara Tuhan dengan umatnya. Ini sebuah persahabatan antara engkau dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi Tuhan. Hamba berdoa tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan naik dan tidak turun. Kita kepala dan bukan ekor. Tidak berhutang, tapi meminjami banyak bangsa. You are blessed. Engkau diberkati dengan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam kehidupan kita. Malam ini sampai Maranatha.